Halo semuanya, Kalau gini kedengeran ya? kedengeran udah jelas. Nah, lebih jelas ya, ya. Suaranya kalau nggak kedengeran jauh. Selamat malam. Selamat malam, Dokter Stella dan semuanya. Malam. Wah, udah ada yang join nih, udah banyak yang join sama kita. Iya, seru Aku nih kayaknya. filternya langsung banget. Hah? Ya, udah, oke. Oke. Ya, jadi pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang screening pada kehamilan ya, Dokter Stella ya. Mm-mm. Terutama untuk melihat apakah ada kelainan pada babynya, karena banyak yang tanya-tanya ke aku, Dokter Stella, katanya kalau selama kehamilan tuh sebaiknya tuh apa aja yang kita perlu cek biar nanti kalau lahir ya sudah ketahuan semuanya Hmm, gitu. hmm, hmm. Ini topik yang bahas yang paling seru memang. Karena setiap kali datang kontrol hamil tuh pasti pertanyaannya tuh, dok, apakah USG bisa memastikan 100% tidak ada kelainan? Ya, Nah, itu kan, itu pertanyaan yang sebenarnya sulit-sulit susah dijawab gitu. Nah, iya nanti kita sama bahas. dok, banyak juga yang yang tanya ke saya. Jadi kok ada pas lahir kok ternyata kok ini kok nggak ketahuan sih dok waktu kehamilan Hmm. gitu katanya. Ya, jadi yang pertama banget nih yang kita bahas nih Dokter Stella. Jadi Hmm. sebenarnya kalau USG itu untuk melihat janin itu dimulai dari usia kehamilan berapa Dokter Stella? Nah, jadi usia kehamilan itu kan dibagi tiga. Trimester pertama, Ya, trimester kedua, trimester ketiga. Nah, trimester pertama itu 0 sampai 14 minggu. Jadi biasanya oke. kalau USG trimester pertama itu, terutama untuk kalau misalnya baru telat menstruasi, itu Hmm. biasanya untuk melihat hamilnya itu di dalam atau di luar kandungan. Itu nomor satu. Lalu kalau Jadi untuk untuk, memastikan kehamilan ya dok ya, ya, memastikan kehamilannya ini tempatnya bener atau enggak. Nah, yang tempatnya kedua, benar nanti atau kalau enggak? untuk yang berhubungan dengan bedah anak, itu adalah biasanya kan kelainan anomali ya. Tapi biasanya di Ya, hamil 14 minggu ini, kehamilan anomalinya itu yang lumayan parah. Kenapa? Karena dia adalah pembentukan organ di mana dari nol kan, dari benar-benar satu sel, sampai dia menjadi bentuk bayi. 14 minggu itu udah mirip bentuk bayi. Jadi udah ada kepala, ya, tangan, kaki, jari-jari. Nah, kalau misalnya ada terganggu di minggu-minggu itu, biasanya akibatnya cukup fatal. Nah, ya, kapan sih kita bisa mendeteksi, apa sih yang bisa dideteksi pada trimester pertama? ya. Yang paling sering itu adalah akrani. Akrani itu yang punya tempurung kepala. Jadi biasanya di Ya, hamil 10 minggu sampai 14 minggu, kita udah bisa lihat ya. ini tempurung kepalanya ada atau tidak. Nah, terus yang Jadi awal, kedua awal itu, kehamilan ya dok. Jadi ya, awal awal kehamilan kehamilan. bulan pertama sampai Ya, bulan memang ketiga. betul. Syaratnya adalah USG-nya kalau bisa transvaginal. Karena lebih jelas. Kalau USG, Transvaginal. Oke. kenapa sih USG perut itu sering di trimester pertama sering nggak kelihatan? Karena tergantung kalau Oke. USG perut, dia kan USG-nya harus Ya, lewatin lemak tuh. Makin gemuk seorang ya. ibu atau makin tebal lemak perutnya, makin Lemaknya energi ya. USG yang masuk ke dalam makin sedikit. Otomatis Oke. jadi imaging atau gambarnya jadi blur. Jadi kelihatan dari Oke. USG-nya kurang begitu jelas. Nah itu makanya kadang-kadang orang suka bilang, kok nggak kelihatan ya di USG? Nah sebenarnya Ya. bukan karena dokternya yang nggak bisa lihat, karena memang Ya. gambarnya blur. Nah terus Jadi udah gitu juga baiknya harus dari vagina ya, Dok? di 14 minggu pertama. 14 minggu. Di Jadi 14 kehamilan minggu 0 pertama. sampai 14 minggu sebagian transvaginal. Nah, terus udah Oke. gitu kita juga bisa mendeteksi Down syndrome di antara 12 sampai 14 minggu. Pakai USG 2 Oke. dimensi saja, tidak perlu 4 dimensi. Itu kita bisa cek dengan Oke. ketebalan belakang tengkuk yang kita bilang sebagai nuchal translucency. Nah, di situ ya. Oh, Jadi oke. titik pentingnya 10 minggu itu biasanya kita ngeliat tempurung Hmm. kepala. Oh, satu lagi Ya. juga spina bifida atau tulang belakang. Itu juga bisa dilihat Kelainan di tulang 12 belakang ya. ya di 12 sampai 14 minggu. Ya, jadi nanti di Ya. gambar tulang belakang itu yang harusnya berjejer, toto dia kayak di bawahnya membelah dua. Shit. Nah, gitu. Nah, itu Ya. kelihatan spina bifida atau apa yang kalau orang awam tuh suka bilang tulang belakangnya terbuka. Jadi sumsum tulangnya terekspos. Nah, Ya. itu juga bisa menyebabkan pada bayi itu kalau misalnya spina bifida itu bisa lumpuh ya, pinggang ke bawah Ya. lumpuh. Nah, kalau misalnya Down syndrome ya kita bisa sama-sama tahu bahwa berarti tingkat kecerdasan anaknya rendah. Kalau Ya. misalnya akrani itu tidak punya tumorong kepala, walaupun kita lahirkan cukup bulan, tetap dia tidak akan Ya. selamat. Umurnya hanya beberapa hari saja.
Gitu. Nah itu harus diulang tiap berapa minggu tuh dok kalau trimester pertama atau 1 bulan sampai 3 bulan itu pertama yang trimester pertama Kalau ini. kalau tidak ada masalah, kontrolnya biasa sebulan sekali memang betul. Nah, Bulan tapi di sekali. titik-titik tapi di titik-titik penting. Nah, biasanya kan flat Di mens 10 minggu. seminggu, ya kan? Flat Itu biasa mens, kan 5 minggu tuh. Nah, habis itu 9 sampai 10 minggu, ya kan? Sebulan kemudian kontrol, berarti usianya 9 sampai 10 minggu. Nah, itu berarti otomatis kan untuk bisa melihat tempurung kepala. Nah, habis itu sebulan depannya 14 minggu bisa kita lihat Down syndrome sama tulang belakangnya. Gitu. Oh, oke. Nah, itu trimester 1 ya, Dok? Ya, nah trimester 2 lebih seru nih. Trimester trimester 2 ini nanti akan berhubungan banyak sama dokter Ruanka nih. Kita masuk ke minggu ke-14 berarti ya, Dok ya? Mulai dari 14 sampai 28. Ya, dari bulan 3 sampai bulan 28 ya, 28 minggu. Nah, itu biasanya ginjal atau saluran saluran kencing sudah mulai terbentuk sempurna, mulai mengambil fungsi untuk mengeluarkan air pipis itu di 16 minggu. Jadi kalau ada kelainan ginjal, misalnya ginjalnya tidak terbentuk, di 16 minggu air ketubannya sangat sedikit. Jadi pas di USG, ketubannya dikit banget gitu. Nah, terus dilihat dari USG, oh kok gambaran ginjal di pinggangnya nggak ada gitu. Nah, itu bisa agenesis ginjal. Atau di saat itu, nah yang biasanya berhubungan dengan dokter Wanka ini adalah kista ginjal. Nah, biasanya kista ginjal juga terlihat di 16-20 minggu. Jadi hamil 5 bulan, kita bisa lihat, oh ternyata dia punya kista ginjal. Walaupun kebanyakan kista ginjal itu jinak ya dokter Wanka ya. Iya, betul. Dan bisa resolve sendiri biasanya. Ya, bisa dia mengecil sendiri ya pas menjelang lahiran. Walaupun nanti ada beberapa yang masih tetap ada, jadi akhirnya nanti dioperasi sama dokter Wanka, tapi biasanya itu hasilnya bagus ya dok ya. Nah, itu kista ginjal di 16-20 minggu. Nah, katup jantung juga itunya ya dok, tadi apa namanya, air ketubannya. Ya, dari kan air ketuban itu di 16 minggu 70% diproduksi oleh pipises baby. Betul. Nah, jadi kalau begitu jadi kalau baby kurang, kalau kurang berarti kita harus curiga jangan-jangan ginjalnya tidak berfungsi. Iya, nah, gitu. Nah, lalu katup jantung juga di 20 minggu. Jantung. Wah, 20 minggu. Jadi katup jantung kita bisa lihat tuh. Nah, biasanya kalau dia kelainan jantung yang berat nih, kelainan jantung kan juga ada derajatnya ya, berat sampai ringan. Kalau berat di 20-22 minggu itu udah langsung kelihatan. Dia katupnya terlalu jauh, bocornya, maksudnya jantung bocor tanda kutip, atau kardiomegali, jadi jantungnya gede jadi kalau nggak ada full satu jantung full jantung semua itu udah bisa kelihatan tuh di 5 bulan. Nah, itu lalu 4 dimensi nggak dok? Nah, nanti kalau 4 dimensi itu biasanya adalah untuk konfirmasi. Jadi kalau kita udah curiga di 2 dimensi, nah baru kita konfirmasi di 4 dimensi. Nah, terus udah gitu. Jadi tetap 2 dimensi dulu. Tetap 2 dimensi, tetap 2 dimensi banyak yang bisa dilihat. Nah, terus udah gitu juga bisa ngeliat sumbing. Sumbing itu juga udah mulai bisa dilihat ya di 20-22 minggu. Jadi struktur wajah rata-rata sih 24 minggu ya, tapi 20, 22, 24 bisa. Cuman ini memang tricky. Kenapa? Kalau babynya tengkurap terus jadi mukanya ngadep bawah terus. Nah, itu yang jadi kadang-kadang tergantung posisi bayi berarti. Tergantung posisi. Nah, terus udah gitu sumbing itu kan ada yang cuma bibir doang, ada yang bibir sama langit-langit. Nah, itu yang ribet tuh. Kadang-kadang kelihatan cuma bibir doang. Kita nggak bisa lihat sampai langit-langit. Memang USG memiliki keterbatasan. Jadi banyak yang karena kan namanya imaging ya. Kayak kita foto, saya foto dokter Wanka gitu kan. Ibaratnya kan kalau USG itu kayak foto. Nah, dokter Wanka lagi ngadep ke saya, fotonya jelas. Jadi saya bisa lihat. Tapi kalau dokter Wanka lagi nyamping, saya fotonya begini. Nah, kadang-kadang jadi nggak kelihatan. Gitu. Jadi bukan berarti dokternya sengaja nggak bisa diperintah ya dok. Cuma nggak bisa diperintah. Nengok sini nggak bisa. Nah, jadi memang kadang-kadang banyak pasien yang menyalahkan dokter kandungannya dengan bilang, kok nggak kelihatan sih? Memang kayaknya mungkin pas dia kontrol, pas posisinya tidak memungkinkan untuk dilihat. Nah, di 22-26 minggu, itu juga biasanya kita bisa lihat hipospadia. Nah, itu juga berhubungan dengan dokter Wanka nih. Jadi hipospadia itu adalah kelainan pada bayi laki-laki, di mana lubang pipisnya tidak menutup sempurna, tapi dia ada celah di bawahnya. Sehingga kalau pipis dia lebar kemana-mana. Nah, cuman ini memang tricky dokter Wanka. Kenapa? Karena di USG, kita cuma bisa melihat penisnya lebih kecil daripada ukuran biasanya. Nah, kalau kita bilang, wah ibu jangan-jangan hipospadia, untuk mengomong gitu ke pasiennya di umur 22 minggu, which is kehamilannya masih sampai 40 minggu, mimpi buruk dia tiap malam mau tidur. Ya anak saya kenapa?
Karena yang terlihat dari USG cuman penisnya rada pendek gitu doang. Iya. Tapi kita tidak bisa melihat lubangnya Tidak ini bener confirm nggak sih? ya, Betul, tidak confirm. Jadi kadang-kadang kita cuman curiga aja. Tapi kita nanti notes, nanti kita pastikan lagi di hamilnya yang lebih tua, biasanya di 28 minggu. Nah, di situ kita kita biasa kita akan konfirmasi dengan USG 4 dimensi. Nah, cuman jangan takut, baik sumbing maupun hipospadia itu kan semuanya bisa dioperasi ya Dokter Wanka. Jadi buat kami itu buat kami itu bukanlah cacat yang maksudnya untreatable, yang tidak bisa disembuhkan. Dan tidak ada alasan karena hanya sumbing ataupun hanya karena hipospadia jadi mau membunuh si janin. Itu tidak bisa. Kategori yang untuk kita mengeluarkan janin itu apabila dia cacatnya multiple, jadi banyak. Misalnya udah nggak punya tempurung kepala, udah jantungnya bocor, udah pokoknya intinya kalau kita pertahankan sampai cukup bulan pun ada resiko dia langsung mati setelah persalinan gitu. Nah, kalau udah kayak begitu akan meninggal. Kalau misalnya udah kayak begitu, ya itu memang bisa menurut undang-undang. Tapi kalau cuma hanya karena sesuatu yang bisa kita perbaiki secara bedah, itu tidak bisa. Karena banyak ibu-ibu yang menanyakan itu ke saya. Dok, kalau misalnya ada cacat, boleh nggak sih saya terminate aja gitu? Nah, itu tidak boleh. Itu saya ngomongin secara hukum ya, karena saya tidak kompeten untuk ngomongin secara agama. Jadi kita ngomongin secara hukum. Nah, lalu kita juga bisa ngelihat di kapan sih kelainan usus. Nah, ini Dokter Wanka juga sering nih kan dapat kasus banyak ya, kelainan usus, yang atresia ya kan. Nah, paling sering atresia ani ya, tidak punya lubang anus. Atresia ani, nggak punya anus. Itu biasanya kita baru ngehnya itu di trimester ketiga awal, di 28 minggu. Kenapa? Karena usus baru sempurna di 28 sampai 32 minggu. Iya, betul. Jadi baru mulai sempurna. Jadi memang kadang-kadang pasien gini, kok USG baik sampai umur 6 bulan, tuh di umur 7 bulan pas USG 4D baru ketemu sih ada gini. Bukan, memang pas fasenya organ yang matang di saat itu adalah usus. Jadi usus-usus sistem pencernaan baru mekar atau berkembang itu di 7 sampai 8 bulan. Jadi saat itu kalau ada kelainan baru kelihatan baru kelihatan organnya. Jadi kita nggak bisa dari hamil awal langsung bilang, oh ini pasti kemungkinan besar akan begini, nggak bisa. Gitu. Karena organnya step by step berkembangnya. Nah, nanti yang terakhir adalah paru-paru biasanya. Paru-paru. Nah, kalau paru-paru itu di 8 sampai 9 bulan. Ketiganya, Dok. Betul. Berarti udah ketiga ya. Jadi nggak bisa dari 6 bulan nanya, Dok, paru-parunya pasti bagus ya, nggak ada masalah. Oh, nggak bisa karena memang paru-paru baru matang di 8 sampai 9 bulan. Itu pun dari USG hanya terlihat abu-abu aja. Maksudnya, oh itu ada organ paru-paru. Untuk fungsinya tetap harus pas lihat bayi lahir baru dievaluasi. Nah, juga yang paling sering ditanya adalah buta dan tuli. Nah, kalau buta dan tuli itu sama-sama tidak bisa dilihat dari USG. Karena ingat, USG itu kayak foto. Jadi kayak saya foto nih seseorang, terus saya disuruh nebak dari foto itu kira-kira orangnya buta apa tuli? Nggak bisa. Karena kan buta ataupun tuli itu adalah fungsi melihat dan fungsi mendengar. Jadi mau nggak mau anaknya akan diperiksa setelah lahir. Tidak bisa dari USG saja. Karena banyak yang bertanya seperti itu. Apalagi kemarin banyak kasus artis kan, ada salah satu artis yang ternyata anaknya itu kan pas lahir ternyata penglihatannya terganggu. Dan kemudian dibilang selama USG nggak ketahuan. Ini memang kalau dari USG memang nggak bisa kelihatan. Karena kita nggak bisa lihat, oh ini buta atau ini tuli ternyata gitu, nggak bisa. Tapi kita jadi lebih kompleks kan itu kan ya. Lebih kompleks. Jadi USG. Jadi makanya kita selalu bilang USG itu mendeteksi 80% kelainan struktural. Jadi kita nggak bilang kelainan fungsi. Karena kita nggak tahu berfungsi atau tidaknya suatu organ. Kita cuma bisa lihat jadi, ada atau tidaknya. Aja ya, bentuknya ya. Nah, bentuknya. Dan itu pun 80%. Betul. Kayak contoh-contohnya yang Dokter Wanka juga sering konsul. Ini Dokter Wanka yang suka ada daging lebih di sini. Nah, sering kan Dokter Wanka juga minta. Suka minta dibuang kan. Nah, itu tidak bisa lihat dari USG. Jadi makanya USG itu hanya bisa melihat 80% dan kebanyakan adalah kelainan yang mayor. Yang mayor yang jadi benar-benar terlihat. Kalau yang kecil yang kira-kira bisa Dokter Wanka fix ya. Menurut saya itu it's okay gitu. Yang penting sebagian besarnya adalah bentuk kepala, jari-jari, tulang belakang, organ dalam contohnya ginjal sama usus, terutama jantung. Nah, itu biasanya terlihat dari USG. Tapi sisanya yang soft-soft itu biasanya nggak terlihat. Misalnya contohnya yang paling sering, saya pernah dapat nih kasus, saya USG jarinya semuanya bagus. Ternyata dia ada jari tambahan di sini yang tidak ada tulangnya.
Jadi kalau di USG kan kita lihat ada tulangnya kan. Oh, jarinya Iya, 10 nih, kanan 5, kiri 5. iya, Tapi ternyata dia ada jari tambahan di sini. Which is iya, itu cuman daging doang, daging nonjol tapi iya, kayak jari. Nah, ini kan iya, juga gampang ya Dokter Wanka. Dokter Wanka tinggal iya, operasi kecil, dibuang dan iya, tidak mengganggu fungsi tangan lainnya. Jadi betul. yang kayak begitu-gitu mah menurut saya lumrah, tidak terlihat di USG. Kenapa? Karena Iya, dia kan soft tissue dan warnanya juga kalau di USG agak lebih iya, temaram. Jadi yang kita lihat kan yang ada tulang-tulangnya ini kan yang warnanya lebih terang. iya, Yang penting kan kelengkapan jarinya lengkap gitu betul. contohnya. Iya, iya. Nah, gimana lagi Dokter Wanka? Ya, jadi banyak juga nih dok yang bertanya sama saya, selain USG, kita perlu screening apa lagi sih saat kehamilan gitu ya, untuk misalnya Oh, tahu kira-kira ada kelainan nggak nih di janin saya gitu, misalnya kayak screening kromosom gitu. Jadi ibu-ibu pada bertanya, sebenarnya perlu banget nggak sih, atau udahlah nggak usah aja, nanti aja kalau udah lahir, kalau udah kelihatan ada kelainan baru dicek gitu. sebenarnya kalau tunggu ada kelainan baru dicek agak-agak telat Iya, sih. Jadi iya betul. uh, agak telat. Jadi gini, kita ini negara kita itu adalah Indonesia itu adalah masih di mata dunia adalah third country. Third country itu artinya Iya, dia dianggap negara berkembang atau negara tanda kutip agak ya begitulah tingkat ekonomi dunianya agak rendah. Nah, jadi kita agak berbeda dengan negara tetangga kita, contohnya Singapura. Karena banyak yang membedakan oke. kalau saya kontrol di Singapura sama kontrol di Indonesia kenapa berbeda. Gini, Kotaknya kalau beda. betul, kalau Hmm, di Singapura mereka warga negaranya otomatis kan jumlahnya sedikit, ya kan? Terus iya, mereka karena sedikit dan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Terus begitu mereka termasuk negara maju, sistem insurance-nya udah iya, jalan, mereka membutuhkan manusia-manusia yang berkualitas tinggi. Mereka iya, juga negara yang berusaha kalau misalnya bayinya ada anak yang lahir, anak tersebut berkualitas, gitu kan? Nah, iya jadi betul. mereka membuat semua pemeriksaan itu lengkap. Contohnya, yang paling sering yang ditanya adalah yang tadi Dokter Wanka sudah sebut adalah cek Iya, genetik. Di sana iya. untuk cek genetik untuk warga negara semuanya free. Jadi semua sudah Oh, diatur minggu segini, minggu segini. Which is di kita di sini itu tidak free. Itu balik ke kantong masing-masing. Untuk cek iya. genetik itu paling murah harganya 7 juta satu paket. Yang paket genetik Oke, lengkap adalah 13 juta. Kebayang oke. kan? Jadi ada, Sedangkan paket ah, ah, sesar kita juga diangkat belasan juta. Ngerti kan maksud iya, saya? Dia harus beli paket iya, genetik which is padahal itu bisa untuk dipakai untuk biaya lahiran. Nah, iya. disinilah dokter Indonesia itu jadi harus pintar-pintar memilih. Jadi bukan Oke, kalau kalau pengen saya pengen saranin semuanya dicek. semuanya Aman dicek. jadinya. Oke. Ya, semua dicek, cek Mhm, genetik. Terus ada tambahan lagi dokter Wanka itu cek mhm, tokso, rubella, oke. sitomegalovirus, infeksi-infeksi yang Iya, bisa menyebabkan cacat pada janin juga itu cek darah. iya, Mungkin iya. kalau tokso, rubella, sitomegalovirus tidak terlalu mahal karena Tidak terlalu jumlahnya mahal ya. kurang lebih plus minus di angka kisaran sejutaan untuk periksa 3 itu. Iya, Nah, tapi kan kalau periksa genetik udah beda kan 7 sampai 13 iya, juta. It's so different. Mungkin kalau untuk tokso, rubella, sitomegalovirus kebanyakan dokter kandungan pasti akan menyarankan di trimester pertama. Karena rubella oke. terutama itu bisa menyebabkan buta dan tuli. Jadi kalau kita Iya, bisa betul. melihat pada di trimester pertama ada infeksi rubella, kita bisa curiga ada berapa persen kemungkinan si bayi ini kemudian dilahirkan dengan kecacatan mata ataupun telinga. Iya. Nah, kalau Mhm, tokso ataupun CMV, cytomegalovirus, dia lebih ke arah sistem saraf pusat. Contohnya kalau tokso itu oke. yang paling sering itu adalah hidrosefalus, yang kepalanya Iya, besar isi air ya dokter iya, Wanka. Nah, itu juga biasanya nanti dikonsulkan dokter Wanka dan dokter Wanka akan bikin tim sama dokter spesialis bedah saraf ya dok ya. Nah iya. itu kayak gitu. Nah itu juga bisa kita lihat. Oh ternyata ada toksonya positif nih. Tapi untungnya untuk tokso karena dia adalah infeksi termasuk mikroorganisme, jadi dia bisa Oke. di treatment dengan antibiotik. Jadi ada antibiotik kategori B untuk kehamilan. Jadi untuk saat ini makanya hidrosefalus langsung menurun drastis. Karena kenapa di Iya. trimester 3 kita menggalakkan screening tokso. Nah, di mana saat Mhm, toksonya positif kita langsung masukin obatnya. Nah, makanya kan oke. sekarang udah jarang kita lihat kasus-kasus hidrosefalus tidak seperti 10 tahun yang Iya, lalu. Kalau 10 tahun yang lalu banyak banget gitu. banyak Nah, sekali ya. terus udah gitu kalau CMV itu yang lebih ke arah persarafan ya. Jadi kalau misalnya Iya, ada infeksi kayak gitu bisa otaknya lebih kecil, terus iya, bisa aja tahu-tahu dia sistem persarafannya jadi lumpuh, totally lumpuh jadi naik kursi roda nggak bisa jalan kayak gitu-gitu. Nah itu CMV. Nah tapi untuk CMV dan rubella ini sayangnya karena mereka virus, kita tidak bisa memiliki obat yang definitif untuk dua itu. Jadi kita cuma bisa iya, menjelaskan ke pasien, oh kamu ada resiko sekian persen anak kamu buta, sekian persen anak kamu iya. tuli, sekian persen nanti ada resiko kecacatan pada
persarafan gitu, cuman bisa ngomong gitu doang karena kita juga nggak, dan tidak bisa terlihat dari ultrasound gitu. Nah, sedangkan kalau untuk cacat genetik biasanya cacat genetik itu yang berhubungan dengan kayak Down syndrome, terus Klinefelter syndrome, Turner syndrome. Jadi sindrom-sindrom yang berhubungan dengan kelainan genetik. Nah, ini Dokter Wanka suka terbalik-balik. Mereka suka menghubungkan kalau sudah screening genetiknya bagus, berarti tidak mungkin ada sumbing, tidak mungkin ada bocor jantung, tidak mungkin ada kista ginjal. Itu salah. Karena kita harus membedakan antara penyakit genetik dengan penyakit yang developmental, ya kan? Nah, jadi kalau kita ngomongin penyakit genetik, berarti emang genetiknya yang salah. Jadi bisa terdeteksi saat cek genetik. Sedangkan kayak contohnya sumbing atau apa, itu sebenarnya bukan penyakit genetik. Ya. Betul. Jadi tidak ada genetik yang mengatur, oh sumbing. Kalau sumbing itu genetik, berarti kan sumbing itu diturunkan. Tapi kan tidak. Ya. Nah, terus udah gitu pembentukan ya. Kelainan pembentukan, jadi di aksil media muka yang harusnya dia menyatu, dia tidak menyatu. Nah, terus yang kedua itu adalah kayak kista ginjal. Itu juga tidak bisa lihat dari genetik. Nah, atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang tadi saya kasih contoh, yang rubella misalnya, buta tuli, ya jelas itu bukan penyakit genetik. Jadi kadang-kadang kita suka pasien kita suka false secure, jadi aman yang palsu karena merasa cek genetiknya bagus, oh anak gue perfect nih, nggak usah USG deh. Tahu-tahu terjadi sesuatu, terus dia marah-marah sama dokternya dan sama tim yang ngecek genetiknya, dia bilang, gimana sih nih dokternya? Saya udah cek genetik mahal-mahal, saya udah bayar ini semua, bilangnya normal, tapi kok anak saya ada ini. Ternyata penyakitnya tidak berhubungan dengan genetik. Makanya kan ada yang nanya, dok kalau saya udah cek genetik yang harganya 7-13 juta ini, saya masih perlu USG atau enggak? Jawabannya ya tetap masih perlu. Karena ada kelainan-kelainan yang pembentukan gitu, beda lagi dengan genetik. Gitu, Dokter. Dan kelainan-kelainan yang juga berhubungan dengan pembentukan belum tentu dia ada kelainan genetik ya. Betul. Ya? Jadi belum tentu ada kelainan genetik. Jadi bisa tidak berhubungan satu sama lain ya. Betul. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih tadi udah dijawab, berapa biayanya untuk cek genetik? Tadi sekitar 7 sampai 13 juta tergantung tempatnya mungkin ya, Dok ya. Betul. Ada beberapa tempat cek, ada beberapa perusahaan yang saat ini bergerak dalam bidang screening genetik dan harganya memang berbeda-beda. Ya, ini ada pertanyaan lagi, untuk cek fisik organ bisa terlihat, Dok, di usia berapa? Tadi sudah dijelaskan ya, masing-masing organ trimester, beda, di trimester 1, 2 atau 3. Ya, nah, nanti untuk lihat ini nanti kan Dokter Wanka kan taruh di IGTV-nya. Ntar yang nanya itu suruh baca, tonton ulang dari awal. Tonton ulang ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi, kalau Down syndrome dilihatnya dari mana, Dok? Dari ukuran kepala, ukuran kepalanya berapa ukurannya katanya? Bukan dari kepala ya, tapi ketebalan di belakang tengkuk. Ketebalan ya. Nuchal fluency. Betul. Nah, jadi itu nanti dokter objinnya ngerti kok. Nah, biasanya memang dulu kita cut off point-nya itu 3 mili. Nah, sekarang sudah direvisi di 6 mili. Nah, tapi dengan precaution kalau di atas 3 mili. Jadi untuk 3 mili kita harus curiga. Kalau di atas 6 mili sudah hampir pasti Down syndrome. Oh, oke. Jadi udah terjawab ya. Terus kemudian pertanyaan lain ini, periksa genetik untuk mengetahui apa tadi ya? Semua kelainan yang berhubungan dengan genetik. Kromosom ya. Jadi tidak selalu berhubungan dengan kelainan pembentukan ya. Jadi tidak berhubungan. Nah, kemudian mungkin ini agak ini sedikit nih, Dok, berhubungan dengan COVID atau Corona yang sekarang lagi pandemi ya. Mungkin kan banyak juga nih pasien-pasien saya yang, aduh Dok, nggak mau lah ke rumah sakit, udah WA-an aja gitu ya. Nah itu kalau ibu hamil itu gimana, Dok, ininya ya, kontrolnya gitu ya. Kan mungkin kan kalau tadi kan soalnya kan sudah dijelaskan ada poin-poin tertentu yang harus cek, misalnya 10 minggu, 14 minggu, kemudian minggu ke-20, 24. Nah itu bagaimana, Dok? Apa ceknya datangnya di situ aja atau perlu kontrol tiap minggu atau per bulan atau bagaimana tuh? Atau di zaman corona ini? Nah, jadi kita membagi pasien kita menjadi pasien yang biasa dengan pasien yang high risk. High risk itu contohnya ini. High risk itu pasien-pasien ini misalnya punya riwayat keguguran berulang atau pernah keguguran lah, atau pernah riwayat hipertensi, darah tinggi, atau pernah preeklamsi di kehamilan selanjutnya. Pokoknya dari riwayat kehamilan sebelumnya ada sesuatu. Sesuatu lah, pokoknya sesuatu yang tidak lancar. Nah, kalau misalnya pasien ini termasuk yang low risk atau yang pasien yang biasa-biasa aja,
hasil laboratoriumnya bagus, nggak ada anemia, terus di USG trimester pertama, terutama di 10 dan 14 minggu bagus, biasanya nanti kunjungannya boleh dijarangkan. Nanti kita bisa kasih tahu nih, ya pokoknya 9 sampai 10 minggu kita pastikan ada tempurung kepala atau enggak. Di 12 sampai 14 minggu untuk melihat Down syndrome. Ada atau tidak Down syndrome sama ngelihat tulang belakang. Nah, nanti 24 sampai 28 minggu boleh, antara 24 sampai 28 minggu boleh kontrol sekali lagi untuk melihat fungsi ginjal, jantung, struktur wajah. Jadi sekalian tuh. Jadi nggak perlu 16 minggunya di skip, kan 16 minggu kan lihat ginjal tuh sebenarnya. Tapi langsung di skip, antara 20 minggu kan lihat katup jantung, kita langsung skip ke 24 minggu. Jadi kita lihat langsung tuh tiga-tiganya, struktur wajah untuk ngelihat ada sumbing atau enggak. Terus udah gitu kita lihat lagi katup jantung, terus kita lihat ginjal, terus kita sekaligus di situ hitung jari-jari. Nah, kan hitung jari-jari juga udah bisa dikerjakan sebenarnya 16 minggu, tapi karena dia mau kontrolnya agak jarang, ya udah nanti kita kerjakan langsung di situ. Nah, di situ jadi kita bisa lihat, oh ini kemantapan organnya bagus. Kalau di 24 minggu kurang lebih juga bagus, kita langsung masuk nanti ke 32 minggu. Nah, 32 minggu itu biasanya kalau ada gangguan nutrisi atau berat badan janin itu kelihatan. Karena di 32 minggu itu berat rata-rata janin harus 1,8 kilo. Jadi kalau tidak nyampe 1,8 kilo, nah kita udah warning. Dan berapa persen dia selisihnya. Kalau lebih dari 20%, bahaya banget. Nah, jadi nanti di 28 minggu kita akan nentuin nih. Kalau masih bagus juga, kontrol sebulan sekali. Padahal kan harusnya sudah 2 minggu sekali. Jadi sebulan sekali, sampai nanti di 36 minggu kita menentukan rute persalinan. Nah, kalau misalnya ternyata harus sesar, di 36 minggu itu kita langsung schedule di 38 minggu untuk sesar. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya pada pasien-pasien dengan high risk, misalnya dia ada penggunaan obat-obat pengencer darah, atau penggunaan obat-obat untuk darah tinggi, atau dia ada diabetes dalam kehamilan, jadi gitu otomatis nggak bisa ngikutin itu. Otomatis dia kontrolnya akan lebih sering. Kenapa? Karena resiko janin mati dalam kandungannya lebih besar. Jadi mau nggak mau kita benar-benar harus ngeliatin grafiknya. Nah, itu tergantung tuh. Kalau masih kelihatan bagus-bagus, mungkin sebulan sekali masih oke. Tapi pada kondisi tertentu, saya bisa menyuruh pasien saya bisa datang seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali untuk melihat grafik pertumbuhan. Gitu. Nah, kalau misalnya ada gangguan grafik pertumbuhan, kita mungkin harus intervensi. Entah dia dirawat, diberikan obat, atau langsung dilahirkan emergency. Iya. Tapi kan sebenarnya kan untuk kontrol ke poli kan ada prosedur-prosedurnya sebenarnya aman ya dok ya, nggak ada masalah. Ya. Sampai saat ini sih yang kontrol di poli, yang dikontrol di polisi sampai sekarang ini cukup banyak. Sesepi-sepinya saat ini ya, kontrol saya sendiri ngalamin sesepi-sepinya sih bisa 17 sampai 20. Kalau lagi cukup ramai, karena kan kebetulan juga saya membatasi maksimal sampai 50, itu sekitar 40-an. Jadi so far untuk trafficnya nggak sepadat dulu memang, karena memang diatur demikian, jadi supaya tidak padat. Terus duduknya satu sama lain kan juga kalau di rumah sakit kita ya dokter Wanka ya, kursi yang satu-satunya dicabut, bahkan nggak pakai silang, dicabut, jadi orang nggak mungkin bisa duduk sebelahnya gitu. Jadi aman. Jadi tidak harus terlalu khawatir ya. Iya, so far sih pasien-pasien yang sudah lahiran di bulan April sampai Mei ini ya, dan sudah kontrol lagi kan sekarang, dan sehat-sehat aja dan baik-baik saja, nggak ada masalah. Ya, jadi tidak usah khawatir ya ibu-ibu ya, tetap kontrol. Nah, ini ada sama satu lagi. Sama satu lagi mungkin saya mau nambahin. Kalau untuk bayi baru lahir, saya sih sangat menyarankan untuk bayi baru lahirnya gitu. Jadi aman. Jadi tidak harus terlalu khawatir ya. Iya, so far sih pasien-pasien yang sudah lahiran di bulan April sampai Mei ini ya, dan sudah kontrol lagi kan sekarang, dan sehat-sehat aja dan baik-baik saja, nggak ada masalah. Ya, jadi tidak usah khawatir ya ibu-ibu ya, tetap kontrol. Nah, ini ada sama satu lagi. Sama satu lagi mungkin saya mau nambahin. Kalau untuk bayi baru lahir, saya sih sangat menyarankan untuk bayi baru lahir, untuk laki-laki, untuk bayi laki-laki terutama ya, untuk sunat dokter Wanka. Jadi mungkin memang saya menganjurkan untuk dikonsulkan ke dokter Wanka. Kenapa? Saya melihat zaman sekarang kan ibu-ibu ini banyak yang ngeri, ngebersihin atau apa. Saya ngeliat banyak yang kena fimosis di usia bayi masih muda. Jadi saya rasa mungkin salah satu yang juga boleh nih, mungkin di luar topik kita ya, adalah mungkin kalau ibu-ibu nanti ngelahirin bayi, terutama laki-laki, mungkin bisa konsul ke dokter bedah anaknya, misalnya ke dokter Wanka gitu, untuk sunat bayi. Jadi sunat di memang masih bayi. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau ibu-ibu ngebersihinnya takut tuh, terutama penisnya, jadi pipisnya itu kotor, jadi akhirnya itunya nempel, sehingga pas pipis dia ngeden sakit banget. Dan itu membuat anak tuh nangis, maminya bingung, dikasih susu nggak mau, apa kembung enggak, apa nangis, sampai akhirnya dia baru
saat bayinya demam, ternyata infeksi saluran kencing. Nah, baru nggak di situ. Iya. Iya. Jadi memang kalau baby baru lahir, mungkin kalau yang baru-baru banget kan kadang-kadang ibu-ibu ada yang, aduh gimana nih, apalagi kalau anak pertama ya, mungkin aduh gimana nih, baru pertama lahir, masa mau langsung disunat, apa segala macam, pulang juga belum tahu nih gimana cara gendong, apa segala macam. Biasanya sih seringnya ke saya mungkin saat ibunya mungkin udah lebih nyaman, mungkin ya usia 1 minggu, usia 2 minggu, itu nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau udah di atas sebulan, mungkin babynya udah mulai merasakan sakit juga sedikit, kalau dilakukan sirkumsisi. Karena persarafannya pelan-pelan mulai sempurna ya. Iya, saraf nyerinya mulai ada soalnya. Jadi memang beda kalau yang awal-awal 1 minggu 2 minggu pertama memang dia nggak nyeri kalau dilakukan sirkumsisi. Ya, Oke, ini ada pertanyaan nih. Banyak yang mau sunat ya. Oke, nah ini ada yang tanya nih dok. Kebanyakan air ketuban di bulan kedua kehamilan, kira-kira indikasinya apa dok? Bulan kedua kehamilan 8 minggu? Iya, kayaknya belum ya dok ya. Kalau yang dinilai tadi trimester kedua kali ya dok ya. Air ketubannya kalau 8 minggu belum kita bisa hitung. Tapi kira-kira kalau dilihat secara penglihatan kasar dari ultrasound, itu perbandingan antara bayi dengan air ketuban itu antara 1:5 atau 1:3 paling sedikit. Jadi panjangnya si baby dengan lebarnya si kantong kehamilan itu kurang lebih 1:3 sampai 1:5. Nah itu, cuman biasanya kalau air ketuban itu benar-benar air ketuban baru ada itu di atas 16 minggu saat si ginjal bayi mulai berfungsi dengan sempurna. Betul. Dan yang kita bisa ukur jumlah air ketuban itu biasanya masuk di 28 minggu ke atas. Which is air ketuban itu minimal angkanya harus 10 indeksnya dengan maksimal 20. Ya. Oke, ini makin hot nih dok, makin banyak pertanyaan nih dok. Boleh. Nah ini, katanya tadi cek tors bagusnya kapan dok saat kehamilan, di minggu keberapa katanya? Trimester pertama, dari 0 sampai 14 minggu. Oh, jadi nggak ada spesifiknya, pokoknya trimester pertama, 3 bulan pertama ya dok ya? Ya, sesegera mungkin. Lebih bagus lagi kalau memang program hamil, sebelum hamil. Sebelum hamil, oh jadi sebelum hamil dicek udah bisa ya dok? Bisa, jadi kalau memang ternyata positif tokso kan, jadi bisa kita kasih obat dulu. Mau plan hamil gitu ya, mau plan hamil dicek dulu ya. Tapi kalau udah keburu hamil, ya trimester pertama lah. Oke, ini ada lagi nih dok yang tanya. Dok, menurut HPHT aku 25 minggu, tapi hasil USG-nya 23 minggu 4 hari untuk memastikan berat ini ya, BBJ itu berat janin ya. Saya pakai usia kehamilan menurut HT atau menurut USG dok katanya? Tergantung. Kalau menstruasinya lancar, maksudnya menstruasinya teratur, siklusnya 28 hari, 30 hari gitu. Kita bisa pakai HPHT. Tapi kalau misalnya ternyata mensnya suka mundur-mundur, mens 2 bulan sekali, otomatis kita menggunakan usia berdasarkan USG yang paling pertama. Jadi USG paling pertama. Jadi kita nggak bisa ngikutin USG ke belakang-belakang. Kenapa? Ke belakang-belakang nih, misalnya makin tua usia hamil, contohnya ini kan 24 minggu berarti udah 6 bulan lebih ya, 25 minggu kan udah 6 bulan. Nah, itu kita akan ngikutin genetiknya kita. Misalnya orang tuanya dua-duanya pendek ya, bayinya cenderung ya mungil-mungil gitu. Ya, jadi nanti kalau di USG, di grafik, dia mungkin di bawah grafik normal 10%. Tapi kalau dititikin tiap bulan naik terus ngikutin grafik. Tapi emang dia cenderung kecil. Nah itu memang sesuai dengan si orang yang misalnya kalau orangnya contohnya orang bule. Pasien saya ini kebanyakan juga banyak orang asing nih. Itu pasti bayinya pasti di atas rata-rata. Kenapa? Karena secara genetik memang mereka besar-besar. Iya, jadi kalau lahir tuh bisa 3,8, 4 kilo. Tapi kan untuk orang Asia normalnya 2,5 sampai 3,5. Kalau orang Western memang mereka normalnya 3,5 sampai 4 kilo gitu. Jadi kalau udah hamilnya kesini-sini itu yang mempengaruhi adalah genetik kita. Nah, kapan sih kita bilang bahwa ini tidak normal? Misalnya nih, dari HPHT, dari height terakhir itu usia hamilnya 25 minggu. Contohnya pada kasus ini ya, 25 minggu. Dan mensnya teratur. Dan USG pertama cocok sama HPHT, pas. Jadi ini dikonfirmasi secara USG, memang ternyata pas di USG yang paling pertama waktu USG trimester pertama. Nah, kemudian sekarang Toto masuk trimester kedua, Toto ada kayak gini. Ternyata bayinya di USG jadi 23 minggu lebih beberapa hari. Sedangkan harusnya dia masuknya ke 25 minggu. Nah, biasanya USG memiliki rentang error plus minus 1%. Ya, plus minus 1%. Jadi kalau misalnya dia 25 minggu, tapi USG-nya bilang 24 minggu atau USG-nya bilang 26 minggu, kita masih bilang normal. Hati-hati apabila ternyata lebih dari hati-hati apabila 2 minggu atau lebih.
Jadi misalnya menurut tuh HPHT dan USG trimester pertama bahwa hamilnya 25 minggu, ternyata dia hanya 23 minggu saja. Atau di bawah itu misalnya 22 atau 21 minggu. Itu masuk ke pertumbuhan janin terhambat. Ini bahaya. Iya. Artinya si babynya tidak mendapatkan nutrisi ataupun oksigenasi yang sempurna untuk pertumbuhannya. Jadi ada resiko dia bisa mati mendadak dalam kandungan. Nah, kalau memang ragu-ragu, yang tadi tuh yang nanya itu, segera konsultasikan lagi ke dokter kandungannya. Dok, ini memang karena saya sama suami, ya, karena langsung tanya, dok ini memang karena saya sama suami mungil-mungil, jadi bayi saya mungil, atau memang ini ada tanda-tanda ada gangguan pertumbuhan pada janin saya. Nah, biasanya nanti dokternya akan ngeluarin grafik. Nah, grafik pertumbuhan pertambahan berat badan berdasarkan ultrasound. Nanti dia akan titikin, mungkin dikontrol USG per 2 minggu. Kalau ternyata masih naik, ngikutin grafik tersebut, dan tapi memang di bawah grafik tersebut, jadi memang ternyata mungkin memang genetik. Memang bayinya akan lahir kecil. Mungkin mami papinya waktu lahir juga kecil, cuma 2,5, 2,5. Jadi bayinya juga naiknya juga icik-icik, tapi tetap ngikutin grafik. Tapi kalau dia menabrak grafik, tadinya dia sesuai grafik nih, toto dia stagnan. Nah, itu masalah. Itu yang bisa tiba-tiba mati dalam kandungan. Nah, betul. Ya, wah, cukup jelas ya, jelas banget. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Anak pertama saya IUFD di usia 37 minggu. Karena saya banget 37 minggu. 37 minggu dia bisa lahir loh. Karena tali pusar menyimpul. Apakah saya termasuk high risk apabila saya hamil lagi, Dok? Ya. Jadi gini, kalau masalah IUFD itu artinya mungkin viewers di sini kalau nggak tahu IUFD itu adalah bayi mati dalam kandungan. Nah, jadi gini, kalau untuk ngomongin IUFD ini banyak sekali yang penyebab IUFD. Memang salah satunya adalah tali pusat tersimpul, ya. Cuman tali pusat tersimpul itu adalah hanya sebagian dari penyebab IUFD. Dan kita banyak melahirkan bayi dengan tali pusat tersimpul, banyak yang selamat. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi kita harus melakukan metode eliminasi. Jadi pada IUFD kita nggak bisa bilang karena kita lihat ada simpul, pasti 100% karena simpul. Mungkin memang karena simpul, tapi mungkin juga bukan, ya kan? Karena kan tidak ada yang 100%. Jadi gimana caranya supaya saya hamil lagi jangan terulang? Kita harus menutup kemungkinan penyebab IUFD. Contohnya, ada infeksi nggak? Kita pertama-tama sebelum hamil nih, coba deh screening deh, tokso, rubella, cytomegalovirusnya ada nggak? Gitu. Penyakit-penyakit infeksi yang bisa menyebabkan cacat pada janin ataupun keguguran pada janin, ya. Terus yang kedua, ada pengentalan darah nggak? Yang sekarang lagi booming kan penyakit pengentalan darah. Ya sebenarnya nama kerennya adalah antiphospholipid syndrome. Salah satu gejala dari antiphospholipid syndrome selain keguguran berulang adalah bayi IUFD. Jadi kematian janin dalam kandungan yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya apa, itu bisa masuk ke kriteria antiphospholipid syndrome atau pengentalan darah. Ini dua ini bisa dicek dengan mudah hanya dengan pemeriksaan darah di laboratorium. Ya. Nah, terus kita lihat juga mamanya nih. Mamanya ini ada gangguan secara metabolisme enggak? Apakah dia ada kecenderungan diabetes? Karena diabetes mellitus, mau tipe 1, tipe 2, ataupun diabetes pada kondisi pas hamil. Jadi pas hamil doang nih gula darahnya naik. Itu pun bisa menyebabkan kematian mendadak pada janin. Kadang-kadang kan males tuh cek lab, disuruh disuruh nih sama dokternya, cek dong, cek gula darah. Males gitu. Diambil darah lagi, akhirnya kebablasan. Nah, itu bisa terjadi. Nah, apalagi diabetes ini juga khasnya itu sering mati dalam kandungannya janinnya itu di trimester 3 akhir. Nah, itu seringnya tuh. Nah, harus berhati-hati di situ. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti itu makanya kalau yang itu termasuk kategori ibu kalau hamil lagi masuk kategori yang high risk. Tetap high risk ya. Tetap high risk. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Kalau CMV dan rubella itu bisa aktif lagi nggak, Dok, katanya? Mungkin dulunya pernah infeksi terus udah sembuh, terus khawatir mungkin hamil lagi bisa reaktif lagi nggak? Nah, pada tokso, rubella, dan cytomegalovirus, kita tidak ada istilah reaktivasi. Yang adanya adalah reinfeksi. Jadi bisa terinfeksi kembali. Kenapa sih tokso, rubella, cytomegalovirus ini maksudnya harus dicek setiap kali kita hamil? Karena tidak memiliki antibodi yang definitif. Memang kita punya vaksin rubella MR ya, measles, rubella. Cuman tidak menjamin bahwa 100% akan terbebas dari rubella. Jadi rubella itu kan campak Jerman.
Campak Jerman ini paling sering kita terkena kalau kita kontak dengan anak-anak kecil, karena yang lagi sering campak kan anak-anak kan ya. Nah, itu terutama yang paling risiko terbesar adalah orang-orang yang mengurusi anak-anak, contohnya guru TK, ya kan? Terus atau yang kerja di daycare, atau dia memang contohnya mungkin pokoknya aktivitas yang berhubungan dengan anak-anak. Nah, dan dia tidak bergejala pada orang dewasa. Jadi virusnya masuk, ada dalam darah, tidak ada demam, tidak ada ruam-ruam tangan, tapi kalau dicek darah positif. Jadi makanya setiap kali mau hamil atau setiap kali kehamilan berikutnya tetap akan dicek ulang. Tokso, jadi rubella, bukan dan udah cek pertama terus hamil berikutnya nggak usah cek lagi, jadi nggak gitu ya, tiap hamil harus dicek ulang. Harus dicek karena itu bisa reinfeksi lagi. Kan. Dan untuk tokso kan bilang gini, saya nggak melihara hewan berbulu. Jangan lupa, tokso itu adanya di mana dan asalnya dari mana, kan semuanya kan dari feses binatang ya, terutama hewan-hewan berbulu yang kering, kemudian akhirnya pas karena mungkin terhirup oleh kita atau tertelan oleh kita, nah sehingga akhirnya kita terinfeksi. Nah, dengan kata-kata tertelan berarti apapun yang kita telan dari produk hewani yang tidak matang, contohnya steak setengah matang, sushi sashimi, tetap beresiko. Lo kok ikan termasuk sih, kan sushi sashimi kan? Sekarang pertanyaan gini, kalau kita menyiapkan sesuatu yang setengah matang, misalnya kokinya nih kita ke restoran nih, kan dia juga megang daging-daging lain dong. Nah, terus dia megang daging-daging ikan kan, dan terus kita makan dalam mentah. Nah, itu kan bisa semuanya udah terinfeksi dengan si tokso kan. Nah, oleh karena itu jadi gaya hidup cek deh. Jangan cek. Nih gaya hidup yang suka makan makanan mentah, terutama protein hewani, itu juga resiko tinggi tokso. Makanya kadang-kadang orang bilang gini, saya tinggal di apartemen, saya nggak pernah miara binatang berbulu, saya nggak pernah ketemu binatang berbulu, kenapa lab saya ada tokso? Nah, mungkin dari makanan. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Dok. Anak pertama saya riwayat anencefali. Kalau saya lagi anencefali itu yang nggak ada kepala, yang tidak ada kepala ya. Kalau saya hamil lagi, kira-kira beresiko terjadi lagi nggak, Dok, katanya? Anencefali ini ya tetap ada risiko. Anencefali ini 60% berhubungan dengan defisiensi asam folat. Jadi sebaiknya sebelum hamil lagi dicek kadar asam folatnya, atau kalau menurut rekomendasi WHO harus meminum asam folat setiap hari sebesar 5 mg selama 3 bulan sebelum hamil. Sebelum hamil ya? Ya, kalau udah hamil baru dikejar, nggak kekejar. Jadi sebelum, misalnya mau hamil Desember nih, Desember mau hamil, 3 bulan sebelumnya, itu bulan 10 atau bulan 9, udah minum asam folat setiap hari 5 mg, jadi dosis megados. Karena dosis yang biasa 0,4 mg. Belum, karena belum kita kejadian, karena kita kalau belum kejadian hamilnya setelah minum 3 bulan gimana, Dok? Dilanjutin nggak? Lanjutin terus. Oh, lanjutin nggak apa-apa ya? Ya, lanjutin nggak apa-apa. Atau pindah ke dosis yang maintenance, tapi biasanya dilanjutin terus 5 mg. Karena kan asam folat sendiri kan merupakan derivat vitamin B, which is itu larut air, jadi kelebihan asam folat tuh bisa keluar lewat air kencing ya. Jadi tidak bahaya. Nah ini lagi seru ya pertanyaannya, ini banget makin lama makin hot kayaknya nih ya. Ibu-ibu baru bergabung kayaknya ya. Ini ada pertanyaan nih, Dok. Kalau ibunya punya penyakit hipertiroid, kira-kira beresiko nggak ya, Dok, kalau saya hamil ke janin, apa resikonya katanya? Nah, ini kan hipertiroid itu adalah hormon metabolisme ya, hormon pembentukan. Jadi dia itu modelnya kalau misalnya pada hipertiroid, ke kita nih kalau kita mengalami hipertiroid, keringetan, gemetar, nggak bisa gemuk karena metabolisme tinggi terus. Nah, kebayangkan kalau dalam kondisi seperti itu terus kemudian dia hamil, di mana hormon tiroid ini bisa menembus plasenta. Ya, jadi memang tidak 100% menembus, tapi ada pengaruhnya, dan jadi perkembangan janinnya yang bisa terjadi adalah janinnya cenderung kecil, terus udah gitu berat badan kurang. Nah, oleh karena itu hipertiroid ataupun hipotiroid sangat penting dan harus dikasih obat. Kalau selama dia terkendali selama kehamilan, itu akan dianggap seperti kehamilan biasa saja. Aman. Nah, terus permasalahannya apabila tidak terkendali. Nah, ini kondisinya bisa buruk baik bagi ibunya maupun bagi janinnya. Bagi ibunya ya otomatis yang tadi kan, ibunya aja udah hamil aja udah bikin capek, sesek,
ditambah lagi dengan Iya, hipertiroid, betul. makin berdebar, makin sesek, nggak bisa tidur, insomnia. Bisa kebayangkan betapa lelahnya tubuhnya. Nah, itu bisa Oke. beresiko lahir prematur, ya kan? Terus Mm-mm. kemudian ya Berat perdarahan badan itu bayinya resikonya. rendah ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada lagi dok pertanyaan. Dok, dokterku bilang air ketubanku kebanyakan 7-10% pada minggu kedua. Dan dibilang kemungkinan ada kelainan. Baru minggu kedua ada ngukur ketuban ya? Mungkin salah ya? Minggu kedua atau trimester kedua kali ya? Trimester Trimester kedua 2 mungkin ya? kali ya. Kalau Hmm. minggu kedua, kalau misalnya Belum kelihatan kebanyakan ya? itu kebanyakan 7-10%. Kita sih pakainya indeks ya. Jadi indeks itu Oke. normalnya 10-20. Yang kita katakan Oke. sudah abnormal tuh di atas 20. Tapi itu pun ada Oke. yang kita sekitar 10% pasien memang ada yang di atas 20, misalnya 21, 22, tapi tidak ada kelainan apa-apa. Nah, jadi kita saat kita menemukan indeks cairan ketuban di atas 20, yang kita lihat yang biasanya air ketuban banyak itu biasanya bermasalahnya di saluran cerna tuh Dokter Ruanka di trimester 2 ini Iya. pasti. Nah, biasanya yang tadi Dokter Ruanka bilang tuh atresia Iya. esofagus yang kerongkongan nggak nyambung, atau Iya. atresia di lambung atau apa, jadi Iya. lambungnya itu menjepit, jadi nggak bisa Iya. makanannya nggak bisa lewat. Nah, kenapa kok bisa terjadi air ketuban menumpuk? Gini, kan si baby dapat makanan dan nutrisi dari tali pusat dari si ibu ya. Jadi saya ngomong ini bahasa awam ya. Jadi ini semoga tidak ada SPOG yang melihat karena semuanya saya pakai bahasa awam. Nah, jadi nanti masuk terus udah gitu. Nah, zat sisanya dari nutrisi yang didapat dari si ibu, dia akan keluarin lewat pipis kan. Si baby kan pipis kan. Nah, pipis itu kemudian menjadi air ketuban. Which is si pipis si baby ini kan steril karena kan sebenarnya udah disaring dari ibu, dia langsung dapat kan. Nah, tuh pipis ini pas di bulan ke-7, masuk bulan ke-7, si baby kan baru berkembang tuh saluran cernanya. Dia mulai menelan si air ketuban ditelan sama dia. Kehirup dan ditelan glek glek glek. Nah, karena dia telan masuk metabolisme dia, nanti keluar lagi jadi pipis. Nah, karena diminum sama dia, maka air ketuban dipastikan jumlahnya di rata-rata antara 10-20. Kalau kita menemukan air ketuban di atas 20, jangan-jangan si baby ini nggak bisa nelan. Jadi pipisnya numpuk kan, air pipisnya numpuk. Sehingga akhirnya air ketubannya jadi indeksnya 30, indeksnya 25 ke atas. Nah, itu yang kita, wah, jangan-jangan saluran cernanya ada apa-apa. Coba USG lagi, kita telusurin lagi dari kerongkongan ke lambungnya sampai ke usus-usus bawahnya. Kadang-kadang masih tetap nggak kelihatan Dokter Ruanka. Dicari kok nggak ada gambaran double bubble. Kadang-kadang ya double bubble tuh nanti dokter obgyn ngerti lah double bubble tuh. Jadi ada ususnya tersumbat jadi kelihatan ada kayak 2 bulatan hitam di dalam perut si baby. Nah, kok nggak ada gambarannya? Mau nggak mau pas nanti dia lahir, nanti mau nggak mau di USG Dokter Ruanka ya, atau di ronsen ya dok ya. Nanti Dokter Ruanka yang lebih ngerti. Mau nggak mau pas lahir kita konsulin nih ke dokter bedah anak, dok tolong dieksplor dong. Soalnya waktu hamil air ketubannya indeksnya 30. Nggak normal banget. Saya takut saluran cernanya tersumbat. Nanti tahu-tahu dia minum ASI disusuin ke ibunya muntah banyak gitu. Terus ibunya bingung, dokter obgynnya bingung. Baru ingat, oh iya waktu di USG kan air ketubannya banyak banget tuh. Nah, jangan-jangan masalah di saluran cerna. Nah, konsulnya langsung ke spesialis bedah anak gitu. Iya, biasanya kita evaluasi lanjut dengan foto atau dengan USG. Nah, biasanya sih dok mungkin simpelnya jadi untuk air ketuban mungkin untuk ibu-ibu simpelnya untuk mengingatnya. Jadi kalau dia kebanyakan berarti mungkin ada gangguan menelan. Jadi dia mungkin ada gangguan dari pencernaannya. Tapi kalau dia terlalu dikit, nah berarti dia mungkin nggak bisa pipis. Jadi mungkin ada gangguan di saluran kencingnya ya atau di ginjalnya. Nah ini ada yang nanya nih dok, katanya aduh nggak seru pertanyaanku nggak dibacain dari tadi katanya. Nah pertanyaannya tapi agak melenceng dari topik nih katanya. Dok, KB yang baik disarankan apa ya? Mohon sarannya. Kalau KB kayaknya nanti mungkin konsultasi langsung aja ke dokter Stella ya. Mungkin tergantung ini ya dok, indikasi dan ini ya. Jadi gini, jadi KB itu cocok-cocokan. Saya ngomong frankly aja deh, jujur aja. Gak ada satupun, misalnya dari konsultasi nih, ke saya datang, walaupun datang, saya USG, saya cek, saya bilang, kamu 100% cocoknya pakai ini. Gak bisa, mau dicoba dulu.
Karena kenapa? Karena KB itu kan ada hormonal, ada non hormonal. Nah, kalau hormonal itu ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya yang riwayat hipertensi, diabetes, atau riwayat ada gangguan pembuluh darah, otomatis tidak bisa menggunakan hormonal. Atau misalnya riwayat di keluarganya resiko terkena cancer atau keturunan kansernya tinggi, misalnya mamanya kanker payudara, terus ada omnya kanker kolon, nah otomatis tidak bisa menggunakan kontrasepsi hormonal. Jadi pilihannya antara dua, antara spiral ataupun kondom. Tapi kan kalau spiral juga cocok-cocokan lagi kan, ada yang dipasangin spiral ngeflek terus. Jadi jawaban saya adalah dicoba, yang mana yang cocok. Ya, jadi semoga puas dengan jawabannya ya. Nah, ini ada pertanyaan yang berhubungan lagi nih dengan topik kita. Dok, kalau di umur kehamilan 14 minggu tensinya rendah, bahaya nggak? Katanya. Oh, kalau tensi rendah, bahayanya sih mungkin tidak ke janin. Tapi mungkin bahayanya ke si ibunya. Konsentrasi berkurang, ngantuk melulu, terus bisa hilang keseimbangan. Karena pernah ada yang tensinya... hamil, bisa begitu ya, Dok? Kayaknya harus makan banyak. Ya, harus banyak makan protein dan sayuran hijau yang mengandung banyak zat besi. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin juga banyak nih ditanyain masa pandemi ini, agak nggak berhubungan dengan topik kita. Dok, tolong jelaskan interpretasi lab, rapid, IgM, IgG, dan swab. Waduh. Ya memang banyak pertanyaan itu ya dok ya, kita ya setiap hari ya. Dari banyak orang. Jadi gini, kalau misalnya untuk menginterpretasi rapid, itu susah-susah gampang tuh. Kenapa? Rapid itu adalah antibody. Setiap orang memiliki respon antibody berbeda. Saya pernah punya pasien positif COVID-19 dengan IgG, IgM negatif, udah diulang sampai 3 minggu berturutan. Saya sampai bingung. Tapi swabnya positif. Nah, berarti kan memang tubuhnya rendah terhadap respon antibodinya kan. Nah, gitu. Jadi memang susah. Tapi intinya, kita ngomongin sebagian besar ya. Sebagian besar, kalau misalnya hasilnya rapidnya negatif, IgM, IgG negatif, artinya mungkin masih dalam posisi terinfeksi di hari 1 sampai hari 7. Sehingga belum terbentuk antibody. Tapi kita konfirmasi dengan PCR. Misalnya PCR-nya juga negatif nih. Oh ya, berarti dia tidak terinfeksi. Kalau PCR-nya ternyata positif, oh berarti dia mungkin memang terinfeksi tapi antibody belum terbentuk. Which is itu berarti masih masa inkubasi di antara 1 sampai 7 hari. Rata-rata demikian ya. Tapi ada juga nih yang ternyata udah di rapid nih, terus di swab minggu ini. Minggu depannya diulang swab PCR lagi, itu tuh positif. Bisa aja ya gitu. Nah, kalau misalnya IgM-nya positif, IgG-nya negatif, itu biasanya baru hari ke-7 sampai hari ke-14, di mana imunitas awal terbentuk. Jadi antibodi awal. Nah, ini biasanya pasiennya kalaupun antibodi imunitasnya rendah, dia mulai ada gejala tuh, demam, batuk, fatigue, badannya nggak enak, terus udah gitu pegel-pegel atau diare gitu ya. Terus terus udah gitu kalau misalnya dia IgM dan IgG-nya positif, artinya dia infeksinya sudah di puncak. Jadi dia sudah di tengah-tengah tuh. Tengah-tengah, ibaratnya grafik dia udah di sini nih. Di atas. Nah, jadi dia tetap harus isolasi ya, mau IgM. Pokoknya kalau ada IgM positif, dia harus self-isolation minimal 14 hari. Nah, nanti kalau dia sudah mulai sembuh, IgM-nya jadi negatif, IgG-nya yang positif. Biasanya dia mulai sembuh. Cuman, ada beberapa kasus, kayak beberapa artis di Amerika itu, dia walaupun IgG-nya positif, IgM-nya negatif, di swab positif terus sampai 2 bulan berturutan. Ada yang kayak gitu, jadi nggak hilang-hilang. Jadi tetap nanti konfirmasinya adalah dengan swab. Gitu. Swab 2 kali negatif ya dok? 2 kali negatif baru dinyatakan sembuh. Ini seru banget nih ya obrolan kita. Ini nggak terasa waktunya udah mau 1 jam. Mungkin ini aku bacain pertanyaan aja karena banyak banget. Mungkin nanti bisa menghubungi langsung ke IG Dr. Stella. Nah ini ada aku bacain juga beberapa ini sisa waktunya, beberapa pertanyaan yang berhubungan sama topiknya ya. Mohon maaf sebelumnya yang nggak dibacain. Nah ini dok katanya, dok saya keputihan di trimester pertama itu bahaya nggak ya katanya gitu? Selama keputihannya itu karena memang jamur ataupun cuman hanya lendir vagina, kadang-kadang kan karena hormon juga lendir vagina banyak, itu tidak masalah. Gimana membedakannya? Kalau lendir vagina warnanya bening seperti putih telur. Kalau misalnya dia jamur biasanya warnanya seperti susu atau potongan tahu, pokoknya warnanya putih meletak lah.
Nah, kalau jamur mungkin bisa diobatin saja ke dokter kandungannya, which is itu tidak bahaya untuk janinnya. Kalau Nggak dia bahaya ya dok kalau bakterial, gitu ya. warnanya biasanya agak kekuningan dan bau busuk. Nah, itu takutnya bisa menginduce bukan keguguran sih, kontraksi rahim ataupun ketuban Oh, pecah. oke. Hmm, Oh ya, oke. Jadi kalau bakteri baru berbahaya ya dok ya. berbahaya. Nah ini ada pertanyaan lagi, dok. Saya kecil badannya tapi hamilnya kembar. Bahaya nggak ya katanya? Sebenarnya sih, enggak bahaya. Banyak kok Selamat pasien ya saya bu. badan yang kecil, kembar. Oke. Cuman memang nanti ribetnya nanti pas hamil trimester 3 ya. Perutnya berat, kebanyakan susah jalan nantinya. Nah, sama nanti Oh, ada resiko lahirnya lebih cepat. Karena mungkin rahimnya cuma oh bisa oke. menampung dalam kapasitas tertentu. Jadi lahirnya kan harusnya mungkin sekitar 37-38 minggu. Bisa aja nanti dia Ya. lahirnya itu nanti di 36 minggu bisa terjadi. Nggak apa-apa, yang penting dokter objinnya aware akan itu. Jadi biasanya dokter objinnya, kalau saya nih, saya biasanya akan mempersiapkan pasien saya di 36 minggu dengan pemberian pematangan paru. Jadi nanti kalau tiba-tiba dia ada pecah ketuban duluan gitu, jadi nanti tidak akan ada masalah. Baby-nya udah ready untuk lahir. Dok, ini ada pertanyaan seru nih. Dok, saya mau promil tapi takut lagi ada COVID. Nggak perlu takut, tinggal datang ke Poli Dokter Stella. Pokoknya aman di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Iya. Aduh, Kalau masih dokter gitu aja wanita di lantai 5, takut. saya lantai 1. Ya, ini ada lagi dok sebelum kita diputus oleh IG. Iya. Dok, saya hamil 18 minggu, pinggangnya suka sakit. Gimana ya? Normal nggak ya? Lumrah sih itu. Oh, nggak apa-apa ya dok ya? Memang ada beberapa orang yang rasanya sakit di tulang belakang. Jadi itu bisa dipijit-pijit aja tulang belakangnya. Jadi karena mungkin udah besar Mulai menekan hamilannya ya, gitu, mulai dok? menekan ya. Oh, mulai menekan. Ya. Oke. Kan rahimnya membesar. Oke. Jadi dia mulai pegel. Nggak apa-apa, itu sih lumrah. Lumrah, oke. Nah ini usia 16 minggu nyeri perut kiri bawah. Kayaknya harus dievaluasi ya dok ya kalau Iya, kiri bawah ya. itu. Kok di kiri bawah ya? Tapi mungkin gini dokter Wanka, saya sih ngelihat pasien-pasien saya itu kemakan banyak hoax ya di internet yang bilang tidur itu harus miring kiri. Jadi dia tidur miring kiri, kenapa iya, dok? Mitosnya kenapa dok? Katanya kalau tidur miring kanan bisa mati mendadak. Itu ada dokter Wanka nggak dapat kabar-kabar itu dari WA grup. Nah itu jadi kebanyakan pasien jadi maksain tidur kiri terus sehingga akhirnya sisi badan sebelah kiri sakit. Ya, mungkin bisa begitu juga kali ya. Mungkin otot-ototnya coba diperhatikan posisi tidurnya, ganti-ganti aja. Misalnya hari ini ke kiri, besok ke kanan, besok terlentang gitu. Padahal nggak ada masalah ya dok, mitosnya salah ya. Oke. Nah ini lagi, sedang hamil minum polisilen atau Milanta. Nggak apa-apa kan ya dok? Apakah boleh? Semua obat mah boleh, nggak ada masalah. Oke. Oke dok, kayaknya sampai sini aja. Ini kita udah ini ya, apa namanya? Udah di warning. Seru banget. Iya. Terima kasih ya dokter Stella. Nanti masih dokter Angga. Jawab, silakan menghubungi IG dokter Stella ya. Thank you dokter Stella. See you, dadah. See you, dadah.